Halo guys, balik lagi sama gua Alvin, dan gua hari ini mau ngejelasin dan nge-review tentang mobil gua ini yang satu ini, yang belum lama gue beli dari awal Desember. Ini mobil BMW E36 M43. Gue bakal buka kap mesinnya dulu kalau kalian mau lihat mesin M43. Nah, ini dia mesin M43, 4 silinder segaris, 115 horsepower, 168 Nm, 1800 cc, 4 silinder segaris. Udah pakai timing chain, bukan timing belt kayak M40 ya. Dia juga sudah pakai ABS, jadi mesinnya udah teknologi lumayan baru lah. Nah, dari sisi depannya begini nih. Dia si lampu utamanya itu masih pakai kristal, lampu kaca beling. Ininya si sennya udah mika, si fog lampnya pun sama pakai kristal. Nah, ini mobil tahun 97 ya. Nah, kita ke sisi samping. Ini bannya dia pakai ring 16 Bridgestone Turanza. Kalau nggak salah ini velgnya M46 atau E36 edisi terakhir udah pakai velg ini, gue nggak tahu. Kalau nggak salah ini M46 yang 318. Yang mesinnya M43 juga masih pakai velg ini, ban ini. Bannya Bridgestone Turanza. Gue dapet kondisinya masih tebel banget. Oh, lihat, masih baru banget, belum lama diganti. Nah, ini dari sisi samping. Gue bakal tutup kap mesinnya dulu. Sok bagasinya masih kuat ya, nggak kendor, nggak lemes. Ini kaca belakang sengaja gue buka karena jaga-jaga kalau mobilnya ngunci sendiri. Bannya 4-4-nya sama, tebelnya sama. Velgnya pun 4-4-nya masih mulus banget. Kita dari sisi kiri sini, coba. Masih overall mulus banget. Velgnya masih mulus banget. Disk depan belakang masih bagus, baru gue ganti. Sisi belakang. Nah, sekarang gue masuk ke bagian interior. Nah, kunci kan, ini kuncinya. Masuk ke interior. Kita masuk ke dalam cabin. Nah, ini speedometernya. Mileage-nya bisa dilihat 131.380 km. Dan bakal terus nambah karena masih gue pakai. Dia ada fuel capacity, ya kan, fuel capacity. Terus ada speedometer, RPM, real time fuel consumption, sama temperatur. Itu yang utama di speedometernya. Terus di sisi kanan sini kita dapat ada knob sama fog lamp. Ini fog lamp depan belakang satu tombol ya, nggak terpisah kayak BMW yang lain, tapi dia masih satu tombol, langsung sekali pencet depan belakang nyala. Dia belum ada mode auto, masih off, lampu senja sama lampu utama. Di sini kisi-kisi AC-nya yang jadi satu sama si knobnya. Sisi kanan buat wiper doang. Udah intermittent, bisa sampai high low intermittent udah ada semua. Nah, sementara sisi kirinya, di sini kita bisa lihat kalau ada pengatur redup terang lampu di speedometer. Terus ini ketinggian lampu depan. Lalu ini cuma buat high pass beam sama sen kanan kiri doang. Head unit yang gue bilang Nakamichi udah gue ganti karena biar bisa ada Bluetooth sama aux dan USB. Kisi-kisi AC-nya, dan AC-nya sudah digital. Jam masih analog. Dan ini kayaknya kompartemen buat naruh kartu dan sebagainya macamnya. Ini juga buat naruh uang ataupun barang-barang lainnya. Sini soket lighter, transmisinya masih manual. Semua power window dikontrol dari sini untuk sisi depan. Jadi sisi depan sana nggak ada settingan power window. Jadi dari sini. Kalau belakang ntar ada di pintu di door trim. Depan dari sini.
Di sini ada handbrake masih manual, terus di sini juga lighter. Ini sebenarnya bukan lighter, sorry, asbak. Tapi gue pakai buat koin karena gue nggak ngerokok, jadi gue pakai buat koin. Nah, joknya sendiri kita keluar lagi deh. Nah, cabut dulu kuncinya. Kita keluar lagi. Ini joknya sebenarnya sih sudah di retrim sama owner sebelumnya, tapi retrimnya bagus karena aslinya dia itu kalau nggak salah masih pakai fabric. Tapi retrimannya menurutku bagus, nggak norak dan kualitasnya lumayan bagus. Ini bagus lah, bukan lumayan bagus lagi. Jadi ya enak. Plafonnya segala macam. Dan di sisi sini kita bisa lihat sini ada lampu cabin, ada lampu baca juga buat masing-masing sisi driver. Aku belum bahas masalah ini. Dan ini ada sun visor. Sun visornya juga udah dilengkapi vanity mirror sama lampu. Lampunya nggak nyala karena nggak gue masukin kuncinya, tapi aslinya nyala. Dan dia udah tilt steering sih, belum teleskopik. Setahu gue masih udah tilt steering doang, belum teleskopik. Kita keluar. Kita pindah ke sisi belakang. Ini manual ya. Oh ya, satu lagi lupa. Pengaturan kursi itu dia udah bisa naik turun. Sorry, ini yang punggungnya. Ini buat naik turun. Nah, ini buat maju mundur. Kalau headroomnya menurut gue masih lumayan lega lah, karena gue duduk ya masih sejauh banget. Gue tinggi 171, 172. Yang sisi sana sama, seat beltnya udah adjustable. Nah, ini kalau kursi belakang, sorry rada kotor karena kemarin habis hujan-hujanan gua nggak sempet ngecek macam-macam. Nah, dia model yang M43 ini nggak dikasih pembatas tengah yang bisa dibuka, itu yang biasa ada cup holdernya ya buat sedan. Jadi ya permanen begini. Kalau yang ada itu yang 323, kalau nggak salah yang 36, 320 gua nggak tahu ada apa nggak. Terus di belakang ada speaker rear deck, seatbelt buat 2 orang doang, nggak ada yang tengah karena memang desain cuma buat 2 orang di sini. Nah, itu yang gue bilang, di situ ada buat ngatur power window dari sana. Nah, kita masuk, kita duduk. Ini kurang lebih settingan kursi gini. Itu legroomnya masih lega. Legroomnya masih lega banget. Headroom juga masih sisa kurang lebih 1 jengkal, nggak nyampe 1 jengkal sih, 1 telapak tangan gue gini masih ada. Jadi masih lega. Apalagi lo kalau nyender ya masih lega lah. Mungkin kalau tinggi lo 180 atau lebih bakal mentok, karena memang ini compact sedan, bukan buat eksekutif macam ya seri 5 lah. Seri 5 kan udah buat eksekutif. Jadi ya legroom sama headroomnya jauh lebih lega dibanding ini. Ini juga udah di semua ya, satu mobil ini udah di retrim, plafonnya segala macem. Depan belakang udah disc brake. Bayangin mobil tahun 97, bahkan sebelumnya juga udah disc brake. Yang non facelift ini kan facelift. Kalau nggak salah facelift itu bedanya cuma ini nih. Kalau nggak salah ya, ini ada item-itemnya sedikit. Sama, nah ini grill depan agak lebih nongol. Kalau yang non facelift itu agak ndelep dikit. Coba kita buka bagasi. Buka bagasinya pun dia cuma dari sini ya. Buka bagasinya dari sini. Nah, ini ruang bagasinya. Memang nggak terlalu lega, ya, memang nggak terlalu lega. Jadi memang compact sedan sih, tapi bawa koper ukuran sedang 2 masih muat. Kemarin gue sempat bawa koper 2 masih muat. Nah, ini lampu belakangnya, bahannya kalau nggak salah udah mika sih ini. Ini dari belakang. Oh ya, gue lupa bahas masalah di driver side.
itu untuk buka tangki cuma tinggal colek, ya kan, colek biasa. Untuk buka kapas itu dari sini tuasnya yang diangkat. Terus apa lagi ya? Nah, saya sudah digital dual zone. Ini dual zone. Jadi bisa diatur arah yang sana mau lebih dingin atau panas bisa diatur. Terus sudah dilengkapin sama pengaturan arahnya kemana aja. Kayak ke kaki, ke muka atau dari bawah ke atas. Itu udah ada. Isinya. Terus ini juga kompartemennya kecil. Dia mobil ini tuh kan era 90-an, jadi nggak ada cup holder dan sebagainya macamnya. Nah, tapi overall mobil yang sangat enak buat dibawa harian dalam kota Jakarta atau ya untuk iseng-iseng di jalan tol masih lumayan enak lah, walaupun tenaganya nggak seberapa gede. Nah, jadi segitu aja video dari gua hari ini. Nantikan video gua berikutnya. Sampai jumpa.